Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Roshidere. Buat kalian yang belum nonton episode pertamanya, dipersilahkan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Animenya dilanjutkan kembali, terlihat Shikuje sedang berada di gudang. Dia ke situ atas permintaan dari Shiso, yang mana dia meminta bantuan kepada Shikuje untuk beres-beres gudang. Tapi ini orang kelihatan pengen banget seperti dekat gitu dengan Shikuje. Tak lama kemudian ternyata si Alia juga ada di sana. Dia melihat mereka berdua seperti sangat akrab gitu. Habis itu mereka mulai bekerja. Di sana Kuze tidak masalah dimintai bantuan ngangkut-ngangkut macam itu. Terus Shiso memintanya untuk mengambilkan kotak mainan yang ada di atas sana. Yang mana itu mainan kartu sama monopoli mungkin. Dia akan memainkannya buat festival nanti. Dan juga dulu itu permainan dia pakai untuk bisa akrab dengan anggota OSIS yang lain. Terbukti caranya tersebut berhasil. Dia yang sudah berpengalaman pasti gampang memenangkan permainan tersebut. Di situ si Alia kesal dengan mereka berdua yang kebanyakan ngobrol daripada kerja. Shiso pun langsung pergi dari sana. Dan tiba-tiba saja si Alia ngomong menggunakan bahasa Rusia. Kalau dia juga ingin diperhatikan. Lantas si Kuje yang ngerti dia merasa malu gitu dengernya. Apalagi itu orang meminta untuk mendekatinya. Alia merasa barusan dia menggodanya, tapi si Kuje pasti kagak ngerti sama bahasanya. Setelah beres-beres datanglah seorang lelaki yang dimana dia itu ketua OSIS di sekolahan tersebut. Si Kuje udah merasakan dari awal kalau aura ini cowok berbeda. Dia kagak percaya kalau pekerjaan di gudang sudah beres dengan sangat cepat. Mungkin ini juga berkat si Kuje yang menolong mereka berdua. Nama orang itu adalah Kanzaki. Ketika si Kuze mau pergi, si Kanzaki malu kalau semisal tidak memberikan apa-apa kepada si Kuze. Jadinya dia ngajak makan di luar sana. Dia yang akan menraktir mereka bertiga. Awalnya dia nolak, tapi Shiso mengatakan kalau si Kuje pulang pun di rumahnya pasti kagak bakalan ada orang yang menyiapkan makan. Kanzaki heran kenapa Shiso ini tahu. Dia katanya udah kenal dekat sama si Kuze ini. Jadi mau nggak mau dia terima. Gak lupa dua orang ini juga diajakin. Pas nyampe sana Kanzaki sekali lagi berterima kasih sama si Kuze. Karena dia pikir kerjaan seperti itu kagak bakalan beres kalau sehari. Shiso memuji kemampuan si Kuje yang bisa apa saja. Kalau disuruh nge-MC pun si Kuje pasti bisa. Dia multi talenta banget. Lantas hal itu membuat si Kanzaki tertarik untuk mengajaknya masuk ke OSIS. Si Kuze tetap kagak mau ikutan lagi. SMP menurutnya sudah cukup. Katanya walaupun emang jadi OSIS SMA itu lebih sulit ketimbang SMP, tapi banyak pengalaman untuk nanti pas mau kuliah ataupun kerja. Tetap saja Kuze kagak tertarik dengan iming-iming kayak gitu. Ditawarin sama Shiso pun buat ngosis bareng kagak mau. Dia menyuruhnya buat jadi ketuanya saja. Tapi untuk sekarang Shiso ini masih belum layak menjadi ketua OSIS. Kandidat untuk tahun depan itu ada si Alia. Dia mau mencalonkan diri. Mungkin dia akan berkompetisi dengan yang lain. Setelah itu mereka pun pulang. Mereka berdua karena pulangnya beda arah. Nah si Kuje karena searah sama si Alia. Dia akan nganterin si Alia walaupun dia sebenarnya kagak mau gitu kan. Terus di tengah jalan si Kuje bertanya tentang si Alia yang mau jadi ketua OSIS. Katanya dia serius mau mengajukan dirinya. Dengan alasan pengen aja katanya. Lalu dia menyuruh si Kuje untuk mengantarnya sampai situ doang. Kuje kagak bisa maksa, dia pun pulang ke kosannya. Nah pas masuk ke dalam ada sepatu cewek di dalam sana. Ternyata ada Shiso yang sedang membaca komik. Dia menanyakan alasannya ada di situ. Dia katanya mau menginap di rumahnya, ditambah dia nanyain si Alia. Kuze cuma nganterin kagak sampai rumah. Seketika ini orang ngomongin kedekatan mereka yang masih kayak apa ya.
Yang mana si Alia terus memberikan kode menggunakan bahasa Rusia kepada si Kuje. Kebetulan dia juga sedang membaca komik romantis yang mana ceritanya sangat tidak baik tentang adik kakak gitu kan. Tahu sendirilah ya kan. Dia kesal sama ini orang karena di sekolahan berlaga kalau mereka berdua teman masa kecilnya. Tapi katanya sebutan itu kagak aneh kalau di luar rumah. Mau sebutan apapun sama saja kecuali kalau di dalam rumah. Katanya itu beda lagi. Dan ternyata baru terungkap kalau si So ini adalah adik kandungnya si Kuje. Terus pagi harinya si Kuje dibangunkan sama si So kayak gitu. Ini adiknya aktif banget dah kalau di rumah. Dia juga menggoda si Kuje kayak gitu. Padahal itu kakaknya loh bisa-bisanya. Yang bikin si Kuje gedek adalah godaannya si So yang garing banget. Yang tentu membuat si Kuje tidak tertarik sama sekali dengan godaannya tersebut. Dia tahu kalau si So ini adalah adiknya sendiri. Setelah itu mereka berdua habis selesai nonton anime di bioskop. Katanya animenya seru banget. Bahkan di sana si So pengen nonton lagi. Kelihatan si So emang kalau lagi berdua sama di sekolahan itu beda banget sikapnya. Setelah itu mereka rencananya mau berbelanja. Nah di sana mereka mampir lihat-lihat baju buat musim panas yang mana harganya mahal-mahal banget katanya. Emang pakaian wanita itu mahal-mahal. Terus ketika mereka sedang asik milih baju, si Kuje merasa kalau mereka berdua seperti sedang diikuti seseorang. Si So udah menyadarinya sejak tadi. Dia tahu ketika mereka naik ke lantai itu. Ternyata yang lagi ngikutin itu siapa lagi kalau bukan si Alia. Si Kuje bingung mesti kayak gimana kalau udah kayak gini. Tak lama dengan polosnya si So menghampirinya seperti itu. Dia menanyakan tujuan si Alia di tempat tersebut. Dia mau belanja baju juga. Dia kebetulan barusan melihat mereka, padahal mereka tahu udah diikutin dari tadi. Si So menanyakan apakah si Alia udah makan siang atau belum. Kalau belum mereka mau ngajakin ke tempat yang biasa si Kuje datengin. Kuje menyarankan si Alia untuk tidak ikut. Karena di sana terdapat makanan ramen tapi rasanya sangat pedas. Kelihatan si Alia bukan orang yang suka sama makanan yang pedas. Si Kuje udah memperingatinya kalau rasanya pedas parah. Tapi ini orang tetap mau ikut. Pas diajakin kelihatan dari nama tempatnya saja dinamai dengan kancah neraka. Yang bikin si Alia ketar-ketir. Katanya nama menunya ada nama-nama kayak begitunya. Si Kuje memastikannya sekali lagi. Si Alia tetap pengen masuk karena kagak mau dibilang cupu. Pas masuk ke sana menunya cuman ada 3 yang dimana. Mungkin kalau menu pertama itu pedas nagih yang dinamakan kolam darah. Terus yang kedua ini pedas gila yang rasanya seperti ditusuk-tusuk gitu lidahnya nantinya. Yang paling parahnya itu yang menu terakhir yang super pedas banget. Dan itu tidak rekomen katanya. Jadi Kuje menyarankan buat mesen yang standar saja. Dia juga yang sering makan di sana pesennya yang standar. Jadinya mereka sama andah mesennya. Terus si Alia menanyakan setelan si So hari ini yang nampak pakai pakaian lelaki gitu. So kembali bikin si Alia ini ngiri kalau tadi dia masuk ke dalam kamarnya si Kuje. Lalu dia sengaja meminjam baju miliknya si Kuje. Nampak si Alia ini langsung kecewa kayak gitu. Walaupun udah dikasih tahu yang sebenarnya, tapi Alia tidak percaya gitu kan. Bisa-bisanya si So ini masuk ke dalam kamarnya. Tak lama kemudian pesanan mereka pun datang. Nampak banget seperti bumbu seblak yang merah merona dan banyak cabai berterbangan seperti itu. Si Alia udah ngeri mau makannya juga. Tapi yang udah biasa makan kelihatan enak diliatin gitu doang juga. Mereka harus cepat-cepat makan takut mie-nya jadi lembek. Si Alia mau gak mau demi tidak terlihat memalukan dia ambil sumpit dan langsung mau memakannya. Ketika dia bersiap memakan dan memasukkannya ke dalam mulut, Alia auto kepedesan, tapi Alia tidak jujur sama dirinya sendiri dan memaksakan diri untuk memakannya lagi. Beda dengan kedua orang ini yang kelihatan menikmati banget. Terdengar si Alia mengeluarkan bahasa Rusianya, yang mana dia kagak kuat seperti itu walaupun sama si Kuje disuruh untuk berhenti. Tapi ini orang ngeyel banget, padahal udah kepedesan seperti itu. Tak lama pas mau disuruh berhenti lagi, si So menanyakan pendapatnya tentang mie tersebut. Katanya enak menurutnya. Terus si So ini sengaja membuat si Alia kepancing. Dia memberitahu kalau ada minyak cabai.
yang dimana itu bisa meningkatkan kepedasannya. Di sana Shikuze meminta untuk tidak menuangkannya. Tapi ini anak sok-sokan ya kan, pakai berani segala. Katanya dia menuangkannya sedikit, padahal mau sedikit mau banyak, tetap saja pedas. Alhasil dia berteriak histeris. Setelah makan terlihat si Alia lagi kumur-kumur di luar sana. Karena pedas banget, Shikuze padahal udah memperingatinya sebelumnya. Terus tak lama dia melihat ada tukang es. Kebetulan itu orang mau. Emang Alia cocoknya makan yang manis-manis. Kelihatan es krim aja sampai 3 layer kayak gitu. Shikuze menanyakan kembali tentang si Alia yang mau jadi ketua OSIS. Dia pengen tahu alasannya. Dia dengan gamblang bilang kalau dia pengen aja jadi ketua OSIS. Tapi sampai saat ini, dia belum ada wakilnya. Sebenarnya dia kagak perlu wakil. Sendiri saja cukup. Cuma mungkin dia bakalan nyari orang yang mau membantunya ngurus-ngurus dokumen doang. Sisanya dia bisa sendiri. Padahal dalam aturan harus ada wakilnya. Padahal di situ dia memberikan kode menggunakan bahasa Rusia kalau si Alia pengen banget Shikuze menjadi wakil ketuanya. Nampak dia jadi keinget masa lalu. Dia no comment. Karena Shikuze kagak mau kemana-mana lagi, tinggal nunggu si So doang. Kebetulan juga si Alia mau berbelanja baju. Jadinya dia diajakin untuk menemaninya belanja. Tapi Shikuze merasa kalau ada orang yang nganterin cewek berbelanja, nanti dikata kalau mereka berdua sedang berpacaran. Si Alia baru tahu kalau soal kayak begitu. Karena dia kagak ngerti, jadi Shikuze mau menemaninya belanja. Anggap saja dia mau karena mereka berteman. Ditambah dia juga melihat si Alia yang mau berbelanja tapi nggak ada orang yang menemaninya. Jadi dia bersedia saja. Mereka langsung OTW ke tempat pakaian. Setelah sampai di sana si Alia merasa aneh kenapa Shikuze tiba-tiba baik sama dia. Dia merasanya kalau si Alia diremehkan mau jadi ketua OSIS. Maka dari itu dia akan mencoba mengganti baju yang sudah dia persiapkan. Nampak dia ragu-ragu dan takut juga di sana. Pas dia ganti pakaiannya, dia mulai kagak percaya diri. Dia takut kalau Shikuze kagak bereaksi apa-apa nantinya. Tapi dia coba aja dah daripada enggak ya kan. Pas dia nongol keluar nampak bukan hanya Shikuze, melainkan orang-orang di sekitarnya memuji kecantikan si Alia ini. Seketika dia langsung malu seperti itu. Karena kagak expect bakalan di-react sama Shikuze. Begitupun Kuze. Karena udah dengan santainya mengeluarkan kata-kata pujian kepada si Alia. Dengan adanya reaksi dari Shikuze, Alia curiga kalau Shikuze udah biasa memuji cewek ya kan. Dia keinget tuh sama si So, mungkin dia sering memuji penampilannya. Alhasil dia mau menyamakan tampilannya seperti si So yang menggunakan baju lelaki gitu. Pas dia ganti nampak dia kembali dipuji. Si Alia makin kecanduan ya kan, dipuji-puji terus sampai dia mengganti banyak banget baju di sana. Terus ini ada baju yang terakhir yang mana itu baju seperti untuk orang-orang dewasa lah gitu. Tapi dia mau mencobanya. Apa reaksi Shikuze? Pas dia buka, ternyata ada si So dong di sana. Auto dah dia malu setengah mati seperti itu. Habis beli baju, mereka bertiga pun pulang. Dengan keadaan Alia masih bengong kayak gitu. Tak lama keretanya pun berhenti dan di situ Shikuze dan So turun duluan. Pas mereka turun, si Alia masih kagak menyangka kalau tadi dia berani banget menggunakan baju kayak gitu. Terus dia baru keinget kenapa si So turun di stasiun yang sama dengan Shikuze. Alia auto bingung dah. Oke, mungkin segitu dulu untuk episode kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jamatane, bye-bye.